terkait dengan komunikasi dengan keluarga. Nah, bagaimana sih cara kita membentuk komunikasi yang baik, kemudian kerjasama seperti apa? Bahkan mungkin memotivasi juga supaya keluarga kita untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir dengan baik. Karena kan memang 10 hari terakhir Ramadan itu kan nggak hanya milik kita, tapi juga milik seluruh umat muslim khususnya, termasuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita gitu. Bagaimana sih kita memotivasinya, kemudian bagaimana supaya mereka juga semangat menghadapi 10 hari terakhir. Baik, Ustadz Marianto, terima kasih tadi. Kita lanjut lagi mungkin terkait dengan apa yang Ustadz Marianto sampaikan di beberapa episode sebelumnya terkait dengan komunikasi dengan keluarga. Nah, bagaimana sih cara kita membentuk komunikasi yang baik, kemudian kerjasama seperti apa? Bahkan mungkin memotivasi juga supaya keluarga kita untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir dengan baik. Karena kan memang 10 hari terakhir Ramadan itu kan nggak hanya milik kita, tapi juga milik seluruh umat muslim khususnya, termasuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita gitu. Bagaimana sih kita memotivasinya, kemudian bagaimana supaya mereka juga semangat menghadapi 10 hari terakhir. Ya, memang ini tidak gampang, Mas. Artinya memang sekali lagi dibutuhkan pemahaman di semua anggota keluarga, entah itu suami, istri, ataupun anak-anak kita begitu, tentang peran kewajiban mereka dalam keluarga sehari-hari. Ini penting karena memang sebelum memahamkan di masalah amaliyah iktikaf tadi, ini harus paham dulu kan begitu, sehingga nanti bisa memilah mana pekerjaan yang bisa dilakukan agak belakangan, mana yang harus didahulukan, kan begitu. Ini yang bisa dilakukan di malam hari, ini yang bisa dilakukan di siang hari. Oh, ini kira-kira nggak begitu penting, bisa dipending setelah nanti Lebaran, misalkan begitu. Nah, ini penting untuk komunikasi seperti itu, sehingga sekali lagi harapannya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, kemudian baru setelah itu kita berikan motivasi tentang fadilah, keutamaan 10 hari akhir Ramadan, dan juga keutamaan menjalankan iktikaf begitu. Kalau ada tempat yang istilahnya itu bisa memuat putra-putri untuk tempat iktikaf, itu akan lebih nyaman, lebih enak, sehingga nanti keluarga bisa berangkat bareng-bareng begitu dalam satu tempat, nanti pulang juga bisa bareng-bareng kalau memang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Nah, ini akan faktor-faktor itulah yang bisa mendukung sehingga pelaksanaan iktikaf itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi selain kerjasama, komunikasi, kemudian pemahaman hak dan kewajiban, dan juga memahami keutamaan ibadah di akhir bulan Ramadan. Dan ini yang perlu kita tekankan, yaitu di keutamaan fadilah atau besarnya pahala, kemudian keistimewaan di akhir-akhir Ramadan ini yang perlu dipahami bareng-bareng begitu. Berarti memang kan kita tadi ngomong kalau berbicara bahwa istri nanti juga ada kadang udah perlu menyiapkan Lebaran, itu malah bisa dilakukan di siang hari ya, kemudian nanti malamnya gitu ya. Itu bisa gitu. Karena kan ya tidak dipungkiri, Mas, ya, apalagi ibu-ibu itu kan sibuknya bukan main kan. Masya begitu Allah, ya punya pakai ini itu macam-macam begitu. Ya kalau bapak-bapak tinggal nombor beres saja kan begitu ya. Nah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan itulah ya nanti perlu tadi komunikasi tadi.
Begitu ya, dan juga alhamdulillah di Masjid Al-Aqsa sendiri besok itikafnya juga ada area untuk ikhwan dan area untuk akhwat, area putra dan putri, sehingga memang sangat memungkinkan bagi keluarga untuk bisa beritikaf di sana seperti itu. Sehingga sekali lagi bagi pemirsa yang ingin mendaftar untuk menjadi peserta itikaf di Masjid Al-Aqsa di 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa mendaftar melalui link di atas ini. Nah, itu kalau ada tempat khusus Mas. Tapi kalau bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang jauh di kampung begitu, mau ke Al-Aqsa kan repot kan begitu ya. Maka bisa memakmurkan di masjidnya sendiri-sendiri, dan khususnya bagi wanita memang yang terbaik itu di rumah. Oh gitu Mas. Jadi iktikaf yang terbaik itu di rumah. Tapi di rumahnya itu begini. Jadi ada 3 tempat ibadah yang memang Allah mengabulkan doa. 1 masjid, 2 musola. Masjid, musola dah tahu ya kita nggih. Kemudian yang ketiga itu mihrab. Mihrab itu satu tempat yang bisa dibuat di rumah yang memang dikhususkan untuk ibadah. Baca Quran, sholat, zikir di situ. Tapi nek dolanan HP jangan di situ. Nek makan jangan di situ. Memang itu dikhususkan untuk beribadah. Itu namanya mihrab. Nah, seperti hanya Maryam ya ketika dialog dengan nanti kan di mihrab kan begitu. Nah, ini tempat-tempat ijabah doa yang bisa dibuat di rumah. Nah, bagi para ibu-ibu, para akhwat ya, seandainya tidak ada tempat khusus yang bisa menampung untuk pelaksanaan iktikaf tadi, maka sebetulnya itu bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan menyediakan tempat khusus ibadah bagi kita. Gitu. Meskipun sementara mungkin ya, karena kan kadang rumah nggak bisa. Ya bisa-bisa saja, bisa-bisa saja. Yang penting kita khususkan memang tempat itu untuk ibadah, terutama di akhir-akhir Ramadan ini, begitu. Itu sama pahalanya, sama tempat ijabahnya dengan di masjid, di musola. Masya Allah. Jadi sebenarnya bagi ibu-ibu juga sebenarnya tidak perlu khawatir ketika memang tidak bisa, atau mungkin masjid jauh dari Masjid Al-Aqsa misalkan, dan juga masjid di kampungnya mungkin saya cuma bapak-bapak semua. Ya, misalkan kayak ini apalagi kalau ibu-ibu atau wanita itu kan mengalami datang bulan kan begitu. Iya. Bagi kalau menganut salah satu mazhab itu kan tidak boleh berdiam diri di masjid. Kan? Nah, maka solusinya bisa dilakukan di rumah tadi begitu. Gitu. Bagi sebenarnya nggak ada halangan, berarti artinya untuk kita memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah. Ketika memang sedang datang bulan, kemudian nanti tidak menganut bahwa tidak boleh memegang Al-Quran, ya berarti kan bisa berzikir atau murojaah. Itu luar biasa. Artinya memang jangan sampai pemirsa bahwa 10 hari Ramadan ini hanya dinikmati atau hanya bisa dimaksimalkan oleh diri kita, tetapi keluarga kita juga tidak ikut termotivasi dan juga tidak ikut mengikuti kegiatan-kegiatan atau meningkatkan ibadah di akhir bulan Ramadan, sehingga ketika nanti bertemu dengan Syawal, baik kita maupun keluarga kita itu sama-sama maksimal dalam memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Marianto, ini sangat-sangat membantu. Dan saya pribadi merasa juga belum banyak tahu terkait dengan yang mihrab tadi gitu. Baik, kita akan lanjut ke episode selanjutnya, pemirsa, berkenaan dengan sunnah-sunnah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa. Baik, teman-teman, insya Allah di Dompet Sejuta Harapan kita juga ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Untuk memanfaatkan 10 hari terakhir khususnya di bulan Ramadan, kita bisa membayar zakat. Teman-teman bisa membayar zakat fitrah melalui DSH di 45.000 per jiwa. Itu nanti insya Allah akan ada 2,7 kg beras untuk per jiwanya. Kemudian untuk aktivitas iktikaf di bulan Ramadan ini khususnya di Masjid Al-Aqsa, DSH juga membuka keran donasi bagi teman-teman pemirsa yang ingin berdonasi untuk kegiatan iktikaf di bulan Ramadan. Juga ada program-program lain seperti memberi jumpo hadiah lebaran, kemudian memberikan belanja bersama yatim, merupakan program untuk memberikan teman-teman saudara-saudara kita yatim atau piatu atau yatim piatu kebahagiaan di bulan Ramadan. Dan juga ada program-program lain seperti fidyah, mungkin bagi
pemirsa yang saat ini orang tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, atau mungkin istrinya itu, atau mungkin pemirsa itu sendiri sedang hamil di mana itu tidak memungkinkan untuk berpuasa, nah itu bisa membayar fidyah melalui dompet sejuta harapan. Seperti itu, harapannya ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya dengan teman-teman menyalurkan donasi atau berzakat melalui lembaga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah multi manfaat. Jadi ketika nanti teman-teman menyerahkan langsung ke orang, dan ketika teman-teman menyerahkan donasi melalui lembaga, maka manfaatnya jauh lebih banyak melalui lembaga, karena ada multi manfaat. Manfaat kepada orangnya langsung, kemudian nggak hanya manfaat barang saja, tetapi mungkin ada manfaat secara peningkatan kualitas ruhiyah dan pendidikan rohani juga ada seperti itu. Sehingga mari silahkan berdonasi atau berzakat melalui dompet sejuta harapan. Kami siap menjemput donasi Anda, bisa lewat transfer atau juga datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan di Jalan Mayor Kusmanto, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau di Solo, atau di Jogja, atau di Cilacap. Seperti itu. Terima kasih. Juga DSS juga memiliki pondok saat ini yang dipimpin oleh Pak Marianto. Itu ada Pondok Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Saat ini juga sedang dalam proses pembangunan di Belangwetan. Nah, silahkan bisa mampir nanti jika ingin melihat, dan jika ingin mewakafkan atau berdonasi untuk pembangunan pondok, itu sangat-sangat dimungkinkan karena saat ini sedang melakukan pembangunan dapur dan juga finishing untuk lantai 2 bangunan pondok. Pun jika ingin memberikan donasi untuk makan santri atau fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana santri juga diperkenankan. Saat ini memang ada lebih dari 50 santri yang ada di lingkungan Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Sehingga saya persilahkan kepada seluruh donatur, kepada seluruh wakif, ataupun juga pada seluruh muzaki untuk bisa mendonasikan, berzakat, atau berwakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin dan juga Quran Homestay yang ada di Belangwetan, di Semangka, dan juga di Gumulan. Seperti itu. Apa sih sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah ketika kita sampai pada hari kemenangan, yaitu di